Oke, kita mulai. Silakan aktifkan kameranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabar anak ibu hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke, hari ini hari Jumat 4 Juni 2021 kita memulai kelas virtual kita dalam pembelajaran sejarah pembinaan. Ibu berharap anak ibu semua bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan tertib. Dalam kelas virtual kita yang dijaga adalah ketertiban, kemudian bagaimana nanti anak ibu bisa belajar dengan baik bangsa. Nah, pada hari ini ibu tadi sebelum masuk telah mengirimkan link absen di WA. Oke. Nah, materi kita adalah sekarang ini tentang zaman pendudukan Jepang. Nah, jadi nanti ibu akan menampilkan materinya. Nah, ini adalah materi lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu anak ibu telah mempelajari tentang nasionalisme di Indonesia, akar-akar nasionalisme Indonesia. Masih ingat itu pelajarannya apa itu nasionalisme? Oke, supaya pembelajaran kita pada hari ini semoga dilancarkan. Betul yang dikatakan Teddy, kita harus memulai dengan berdoa. Jadi silakan kepada Teddy sebagai ketua kelas untuk memimpin doa kita pagi hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tadi Ibu sudah menyinggung sedikit tentang nasionalisme, jadi kita masih melanjutkan KD terbaru di pembelajaran kita. Nah, kemudian lanjutan dari akar-akar dari nasionalisme. Jadi nasionalisme itu adalah rasa kebangsaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dan juga di sini kita bisa melihat bagaimana munculnya nasionalisme di Indonesia. Oke, hari ini pembelajaran kita tentang masuknya Jepang ke Indonesia, itu tentang latar belakang masuknya Jepang ke Indonesia. Nah, jadi pada pembelajaran ini, di KD ini kita akan mempelajari tentang latar belakangnya, kemudian nanti di tagihan keterampilannya, Ibu akan menyuruh anak Ibu untuk membuat nanti clipping, ya, clipping tentang masuknya Jepang. Ini bisa dikerjakan 1 minggu pengerjaan, jadi tidak harus dikumpulkan di hari ini. Nah, kemudian ini ada Ibu tampilkan gambar. Kira-kira anak Ibu kalau melihat gambar ini, yang terbayang di kepalanya sepertinya apa saja? Apa kira-kira yang tampak di kepalanya ini? Kira-kira. Silakan nih anak Ibu, siapa yang mau memberikan komentar tentang gambar yang Ibu tayangkan di slide ini? Kedatangan bangsa Jepang di Indonesia, Bu. Kedatangan bangsa Jepang Indonesia, boleh. Betul, Jemita. Yang lain, silakan anak Ibu yang mau berkomentar. Kira-kira apa yang dari gambar yang disambut itu ya, Bu, oleh bangsa Indonesia ya, Bu? Ya, boleh disambut oleh bangsa Indonesia, disambut boleh. oleh bangsa Indonesia. Ya, boleh. Yang lain silakan, ada yang mau menambahkan? Kenapa bangsa Indonesia di sini mereka menerima kedatangan bangsa Jepang? Ini salah satu faktornya adalah yang pertama itu adalah ramalan Jayabaya pada masa kerajaan di Jawa pada masa Hindu-Buddha. Pada masa ini memang udah ada diramal bahwa nanti akan datang bangsa yang berkulit kuning bermata sipit. Nah, orang Jepang ini bermata sipit nggak kira-kira? Mata sipit. Iya. Ya. Nah, jadi karena pada waktu ini memang bisa dikatakan Jepang di sini dianggap sesuai dengan apa yang tertera di ramalan tadi. Makanya pada saat kedatangan Jepang ke Indonesia, bangsa Indonesia bisa mengatakan ya itu sudah takdirnya sesuai dengan ramalan yang ada. Nah, itu latar belakang yang ada di Indonesianya.
Nah, sementara bagaimana? Kenapa Jepang itu bisa masuk ke Indonesia? Nah, tentu ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya. Itu yang tentu faktor ini yang akan memicu masuknya Jepang ke Indonesia. Oke, yang pertama itu ya bisa dikatakan di Jepang itu sebelumnya mereka menggunakan politik pintu tertutup. Nah, kira-kira apa itu ya politik pintu tertutup? Ada anak ibu yang tahu? Politik pintu tertutup. Politik pintu tertutup itu Bu, kayak Jepang membatasi kegiatan dagang sampai diplomatik dengan negara lain. Oke, betul Jemita. Jadi Jepang awalnya mereka menggunakan politik pintu tertutup, maksudnya tidak menerima orang lain dari luar Jepang untuk beraktivitas di Jepang. Nah, pada saat Kaisar Meiji memerintah di Jepang, itu terjadi modernisasi atau yang disebut dengan restorasi Meiji. Yang mana pada waktu ini terjadi perubahan di Jepang. Perubahan sini apa? Nanti adanya, yang pertama itu adanya pelabuhan-pelabuhan Jepang yang dibuka untuk perdagangan. Kemudian Jepang juga di Indonesia itu di sini membagi beberapa wilayah militer. Nah, gunanya Jepang di sini membagi beberapa wilayah militer tentu untuk memudahkan pengawasannya. Anak Ibu bisa tengok di slide yang Ibu bagikan itu. Di sini ada beberapa daerah, itu yang pertama itu daerah Jawa dan Madura, kemudian daerah Sumatera dan Semenanjung Tanah Melayu. Bisa dipahami anak Ibu sampai di sini? Bisa Bu. Bisa Bu. Paham, alhamdulillah. Oke, di WA-nya Ibu telah membagikan itu LKPD. Nah, jadi hari ini sebagai pengantar Ibu telah tadi sampaikan sedikit materi kita. Jadi sekarang anak Ibu akan bekerja di dalam kelompok. Ini ada kelompok yang telah Ibu bagi. Bisa anak Ibu tengok di slide itu pembagian kelompoknya. Jadi nanti karena di dalam kelas maya kita ini diskusi kelompoknya tentu tidak seperti diskusi kelompok seperti kita bertatap muka. Jadi nanti anak Ibu beri waktu mengerjakan LKPD secara berkelompok dengan yang telah Ibu bagikan itu di kemarin yang telah Ibu bagikan LKPD-nya. Nanti dalam 5 menit silakan anak Ibu kerja kelompoknya di WA saja. Jadi silakan anak Ibu 5 menit bekerja nonaktif saja dulu kameranya, tidak usah meninggalkan, cukup dengan masuk ke WA sebentar untuk mengerjakan. Nanti setelah 5 menit kelompok-kelompok nanti akan mempresentasikan hasil yang telah dirembukkan di dalam kelompoknya. Bisa dipahami anak Ibu? Bisa Bu. Bisa Bu. Oke, nah Ibu kasih waktunya 5 menit untuk mengerjakan. Silakan dinonaktifkan dulu kameranya untuk melaksanakan kegiatan diskusi di LKPD secara berkelompok. Oke, silakan. Oke, anak Ibu, 5 menitnya telah berakhir. Silakan aktifkan lagi kameranya. Kita mulai diskusi. Diskusi dari bahan di LKPD yang telah anak Ibu diskusikan via WA dengan teman. Kelompok mana yang udah siap? Kelompok saya Bu. Oke, silakan. Hasil dari kelompok kami berdasarkan LKPD yang terdapat 4 soal, yaitu soal pertama, latar belakang bangsa Jepang datang ke Indonesia, yaitu propaganda Jepang dalam gerakan 3A. Propaganda Jepang dalam gerakan 3A yaitu 1. Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Oke, Primalda kelompok 4 silakan tampil. Dampak positifnya adalah Jepang mendukung gerakan anti Belanda yang membakar semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Jepang juga memperbolehkan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi nasional.
Yang keempat adalah tujuan Jepang melaksanakan Romusa di Indonesia. Kelompok siapa lagi yang akan menyampaikan hasil diskusinya? Terima kasih kepada anak-anak ibu di kelompoknya telah menyampaikan hasil yang telah didiskusikan di WA secara singkat. Memang soal ibu pun ya singkat-singkat saja karena kita tidak bisa terlalu banyak diskusinya karena waktunya yang tidak seperti kita tatap muka. Masih adakah anak ibu yang belum memahami materi ini atau yang masih agak ragu-ragu? Silakan bertanya. Angkat tangan. Boleh. Ada yang mau bertanya silakan. Siapa yang mau bertanya silakan Ebi. Ebi silakan Ebi. Nanti ya Primelda, silakan Ebi dulu. Oke, Bu. Pertanyaan saya, Bu, apa itu, Bu, pengertian reagorasi Meuji? Restorasi Meiji enggak? Reagorasi Meuji. Restorasi Meiji, boleh. Sebelum Ibu menjawab, siapa nih di antara anak Ibu yang tahu apa itu restorasi Meiji? Baru nanti Ibu menambahkan. Ada nggak yang tahu anak Ibu nih apa itu restorasi Meiji-nya? Ada, Bu. Oke, boleh Primelda, silakan. Restorasi Meiji adalah perubahan Meiji dalam segala bidang kehidupan masyarakat guna mengejar ketinggalan dari bangsa Barat. Oke, boleh. Terima kasih Primelda. Restorasi Meiji itu sebenarnya Meiji itu nama kaisarnya di Jepang. Pada masa Kaisar Meiji ini terjadilah yang namanya perubahan, namanya restorasi. Anak Ibu kira-kira bisa nggak menarik kesimpulan secara sendiri? Apa kira-kira kesimpulan pembelajaran kita di hari ini? Kesimpulannya itu bahwa kita sudah mengetahui bahwa kedatangan Jepang ke Indonesia itu dilatar belakangi adanya misi ingin memenangi Perang Dunia Kedua. Mereka juga membutuhkan tempat sebagai basis pertahanan di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia, dan juga Jepang membutuhkan Indonesia sebagai sumber daya, bahan mentah, kemudian juga dalam membantu mereka dalam ikut perang kawasan Asia Pasifik. Nah, kemudian kira-kira dari pelajaran ini, ada nggak anak ibu bisa menarik nilai apa yang bisa kita di kedatangan Jepang ke Indonesia ini? Disiplin, Bu. Apa Primelda? Disiplin. Disiplin seperti apa nak disiplinnya ini? Tapi disiplinnya ini bisa kita ambil sebagai nilai yang terdapat di masa pendudukan Jepang ini. Nah, kemudian anak ibu, ibu akan mengirimkan nanti di Edmodo-nya itu soal evaluasi untuk hari ini. Kenapa Ibu kirimkan di Edmodo? Ini pada saat kita belajar di virtual kita, itu tidak bisa terlaksana karena keterbatasan waktu. Jadi ada 5 soal nanti yang akan Ibu kirim di Edmodo. Silakan anak Ibu kerjakan dan kirim jawabannya di Edmodo. Nah, nanti Ibu berikan daftar pertanyaannya dan waktu pengerjaannya nanti sesuaikan. Jangan sampai lewat dari jadwal yang telah Ibu berikan. Kemudian untuk keterampilannya, clipping yang Ibu minta di sini adalah tentang clipping ini boleh foto-foto yang berisi foto-foto kedatangan Jepang ke Indonesia itu boleh, minimal 1 orang clippingnya itu berisi 4 buah foto. Nah, jadi untuk hari ini demikian materi yang telah kita sampaikan, pembelajaran virtual kita hari ini. Semoga anak Ibu mendapatkan manfaat, mendapatkan faedah dari pembelajaran. Demikian hari ini Ibu tutup dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.